Pernahkah panjenengan semua merasa bahwa alam sedang memberi peringatan bagi kita semua? Di akhir Mei 2026 ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari Sumatera yang mendadak gelap gulita hingga terdengar suara terompet dari langit yang menghantui pesisir selatan Jawa. Apakah ini murni gangguan teknis atau alam sedang memberikan sasmito atau sinyal besar menurut Primbon Jawa? Mari kita bongkar faktanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Sumatera gelap dan cakra bumi. Kita mulai dari kabar yang mengguncang Sumatera, blackout massal. Dari Aceh hingga Lampung, listrik padam total. Pemerintah dan PLN menyebut ini karena petir menyambar jaringan transmisi utama. Secara logika sains itu masuk akal. Tapi dalam kacamata spiritual Jawa, petir atau bledek bukan sekedar listrik statis. Bledek adalah simbol pembersihan. Dalam Primbon Jawa, jika sebuah wilayah besar mengalami peteng dedet atau gelap total karena unsur alam, itu tandanya ada energi yang sedang di-reset. Sumatera seolah sedang mengalami pembersihan aura besar-besaran. Meskipun Bareskrim memastikan tidak ada sabotase, kegelapan ini mengingatkan kita pada konsep manunggaling kawulo Gusti. Saat semua teknologi buatan manusia mati, kita kembali diingatkan pada kekuasaan yang maha kuasa. Maka bersiaplah jika blackout menimpa kita semua di suatu saat nanti. Yang kedua, munculnya pocong begal dan modus duniawi. Sekarang kita pindah ke tanah Jawa, tepatnya di Malang Raya. Jagat medsos heboh dengan video pocong yang berdiri diam di pinggir jalan sepi. Isunya, ini adalah modus baru begal untuk memancing pengendara berhenti. Meski polisi sudah memastikan ini hoax, fenomena ini menarik untuk dibahas. Secara psikologis, ini adalah eksploitasi ketakutan kolektif kita. Dalam tradisi Jawa, entitas seperti pocong tidak akan nongkrong di jalanan hanya untuk mengambil motor. Mereka punya alam sendiri. Fenomena ini menunjukkan betapa gonjang-ganjingnya mentalitas kita saat ini. Primbon memperingatkan tentang masa zaman edan, di mana hal-hal sakral atau sosok yang ditakuti justru dipakai untuk menipu dan mencari keuntungan pribadi. Jangan mudah takut, karena rasa takut itulah yang memberi makan energi negatif tersebut. Yang ketiga, hujan meteor dan sinyal langit. Langit Mei juga tidak mau kalah panggung. Terjadi fenomena double meteor yang menghiasi atmosfer kita. Astronom bilang ini fenomena rutin tahunan. Tapi bagi para sepuh dan leluhur Jawa, fenomena langit adalah lintang kemukus, sebuah pertanda besar. Munculnya cahaya di langit secara bersamaan sering dikaitkan dengan transisi energi atau perubahan tatanan sosial. Jika kita melihat dunia yang sedang fluktuatif, hujan meteor ini seolah menjadi simbol harapan. Cahaya yang jatuh ke bumi dalam tradisi Jawa sering dianggap sebagai simbol turunnya wahyu atau petunjuk. Bagi mereka yang tetap eling lan waspodo, ingat dan waspada di tengah ketidakpastian 2026. Yang keempat, munculnya suara dengungan di pantai selatan. Ini yang paling bikin merinding. Warga dari Yogyakarta hingga Pacitan melaporkan suara berdengung misterius dari langit saat malam hari. Ilmuwan menyebut ini sebagai inversi suhu atau pantulan suara industri jarak jauh. Tapi bagi masyarakat pesisir selatan, suara ini punya makna yang jauh lebih dalam. Laut Selatan atau Segoro Kidul selalu memiliki dimensi mistisnya sendiri. Suara dengungan frekuensi rendah sering dianggap sebagai napas bumi atau aktivitas dari kerajaan gaib yang sedang berkomunikasi. Secara spiritual, ini adalah pengingat agar manusia menjaga harmoni dengan alam.
Jangan-jangan alam memang sedang protes karena keseimbangan di pesisir mulai terganggu oleh tangan-tangan manusia yang serakah. Yang kelima, munculnya fitnah dan pagebluk modern. Terakhir, serangan hoaks bantuan korban dan beras murah. Ini adalah bentuk pagebluk modern. Bukan lagi penyakit fisik yang menyerang tubuh, melainkan penyakit informasi yang menyerang pikiran. Menjelang hari suci Idul Adha, ada saja pihak yang ingin memancing di air keruh untuk penipuan daring. Dalam falsafah Jawa dikenal istilah ngunduh woing pakarti. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Mereka yang menyebarkan fitnah akan memanen hasilnya sendiri nanti. Bagi kita, ujiannya adalah kesabaran dan ketelitian. Jangan biarkan teknologi yang seharusnya mendekatkan malah memutus tali silaturahmi kita hanya karena berita bohong. Mei 2026 mungkin terasa berat dan penuh misteri. Tetaplah waspada, saring sebelum sharing, dan mari kita kembali ke akar spiritual kita untuk menjaga ketenangan hati di tengah hiruk pikuk dunia. Tetaplah eling lan waspodo, mugia dipun tebehake saka balak lan sengkala. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.